Shalom semua, pada kesempatan ini saya mendapat jatah membawakan dari Kejadian 33. Mari kita dengarkan dan baca Alkitab Suara terlebih dahulu. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Dari Kejadian 33 ini cerita tentang Yakub yang balik kampung. Dia takut dan khawatir akan ditolak sama Esau. Namun apa yang dia dapat? Dia dapatnya penerimaan dari Esau sendiri. Pelajaran yang saya dapatkan, yang pertama, kalau kita melaksanakan pesan Tuhan yang seperti Tuhan bilang, suruh balik kampung, balik ke tempat kelahiran, Yakub taat, walaupun dia takut nggak mau. Tapi endingnya dia berhasil.
Jadi yang pertama itu, kalau kita lakuin pesan Tuhan, pasti kita berhasil. Jadi nggak usah khawatir dan takut. Yang kedua, saya mendapat kesimpulan juga kenapa Esau mau memaafkan Yakub. Yang saya dapat itu ada di Kejadian 32. Saat Yakub bergumul dengan Tuhan, dia akhirnya berani gitu untuk pulang kampung. Jadi artinya tuh hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti Tuhan akan membaikkan hubungan kita dengan sesama kita. Seperti Yakub sudah hubungan dengan Tuhannya udah intim, maka Tuhan juga membaikkan hubungan dia dengan keluarganya atau sesama atau musuhnya. Terima kasih, kiranya kita bisa melaksanakan pesan Tuhan seperti Yakub. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga kalau Tuhan yang suruh atau dari pesan Tuhan sendiri, karena kita akan berhasil dan menang. Terima kasih.